Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Saya harap video kalian, saya mau lihat wajah kalian. Bisa? Ini tidak ada yang membuka video, saya perhatikan. Ayo, Irham. Irham udah mulai, Amanda, Abdi, saya mau lihat wajah-wajah kalian. Ya. Semangat, Nak. Ya. Fajira. Mana nih? Iya. Lagi. Debbie, Feby, Rizky Hotma. Irham, mana wajahmu Irham? Kenapa? Tidak kelihatan lagi. Iya. Nah, gitu kan bagus. Feby sama Rizky Hotma. Oke. Yang penting, Nak, selama saya masuk di sini, kalian saya harap tetap menggunakan video supaya saya bisa melihat wajah kalian ya. Manda jadi kemarin Manda. Iya, Mem. Yang informasi saya berikan sama Manda udah, Nak? Ya belum daftar, Mem. Oke, nanti Soalnya kita satu lagi lanjutkan kan ya belum tahu, Mem. di WA pribadi. Berikutnya, hari ini saya masih tentang teks sejarah, kita masuk ke saya sharing dulu. Nah, kemarin kan kita masuk ke dalam teks sejarah, ya. Udah bisa Pak Jamal? Sudah. Oke. Jadi di sini saya akan membahas tentang novel sejarahnya. Kalau kemarin kita membahas tentang teks sejarahnya, yang tidak ada fiksinya di situ. Nah, sejarah ini bisa kita angkat menjadi novel sejarah, ya, menjadi novel sejarah. Sebenarnya untuk struktur dari novel sejarah ini sama seperti pada novel umumnya. Kenapa sama? Namanya jenisnya sastra. Sama-sama novel, berarti sama dia jenisnya. Hanya saja kalau di novel sejarah ini, yang kita angkat itu adalah fiksinya, secara garis besar fiksinya. Nah, ini dia. Untuk melihat sejauh mana perbedaan antara si teks sejarah dengan si novel sejarah. Coba perhatikan. Yang pertama adalah untuk teks sejarah itu dituntut kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Kalau novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Ya, bersumber kepada rekaan. Tetapi untuk novel sejarah ini, Nak, biasanya nama tokoh kemudian tempatnya itu biasanya diambil dari sejarah yang sudah ada. Nah, dapat saja. Tapi bukan berarti semuanya itu kalian itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau kalian mengambil contohnya Gajah Mada, kan Gajah Mada itu dalam sejarah juga ada. Di novel sejarah, kalian boleh bubuhi dengan imajinasi kalian. Yang pasti tidak menurunkan kualitas dari sejarah si Gajah Mada tersebut. Ya. Kemudian yang nomor 2, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana suatu
Sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau artinya tidak dapat ditambah-tambahi atau direka. Sementara kalau di novel sejarah ini sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasi mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana. Ya, novel sejarah. Walaupun kamu punya kebebasan, kamu tidak boleh mengkhianati dari cerita sejarah tersebut. Ya, tidak boleh mengkhianati artinya mengotori. Ya, mengotori dari cerita sejarah yang asli. Kemudian yang nomor 3, hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Artinya apa? Tidak ada sama seperti yang di atas, sama yang di nomor 2. Artinya tidak ada rekaan di sini. Ya, tidak ada rekaan di sini. Kemudian untuk novel sejarah, faktor perekayasaan pengarahlah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebuatan atau koherensi. Dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Kan tadi saya bilang harus ada relevansinya dengan situasi sejarah yang kamu angkat menjadi novel. Yang keempat, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Ya jelas, namanya juga teks sejarah. Tidak boleh mengkhianati dari fakta dan data yang sudah ada. Namun kalau novel sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi. Tapi yang pasti tidak menodai dari cerita sejarahnya. Kemudian untuk yang nomor 5, pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat semuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sementara untuk novel sejarah itu tidak. Ya. Kemudian ini nomor 1 menggunakan banyak kalimat bermakna lampau ini untuk kaidah kebahasaan novel sejarah ya. Kalau kemarin yang kita bahas itu adalah kaidah kebahasaan teks sejarah, kalau yang ini untuk kaidah kebahasaan dari novel sejarah. Ya, perhatikan kaidahnya yang pertama menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Namanya juga cerita sejarah, pasti menggunakan makna yang lampau. Kemudian yang nomor 2 menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis dan temporal. Ya, berarti apa? Namanya sejarah ada waktunya, ada kronologisnya. Berarti yang kalian butuhkan adalah kata urutan waktu atau konjungsi temporal. Saya pikir konjungsi temporal ini cukup terkenal, ternama di antara kita sesama bahasa Indonesia, sudah pasti mengetahui temporal itu apa. Kemudian yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Nah, kata kerja material ini kita juga banyak menemuinya ketika kalian belajar teks prosedur. Ya kan? Teks prosedur apa? Kata kerja material itu kata kerja yang menggambarkan langsung ke tindakannya, berarti ada gerakan yang kita butuhkan untuk melakukan kata kerja material atau verba material. Contohnya berdiri, menangis, menatap, menggenggam, ini langsung ya, ada tindakan di dalam verbanya. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan. Ya, menceritakan tutur seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut. Ini kalau yang sering nonton Upin Ipin pun ada ini kan, ketemu nih dengan kata-kata ini. Nomor 5, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental. Kalau tadi ada verba material, yang ini adalah verba mental. Beda, verba material itu langsung ke tindakan, kita melihat apa yang kita lakukan, sementara kalau yang mental ini tidak.
hubungannya dengan apa? Psikis kita ya, bukan fisik. Merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dia lebih ke rasa. Ya. Kemudian yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditujukan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Jadi kalau dia di novel sejarah ini banyak menggunakan kata langsung ya. Dan yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Ya, atau menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Sudah? Coba perhatikan ini. Saya stop share ini dulu. Saya ada contoh soal yang sudah saya berikan kepada kalian di psikologi. Saya lihat dulu ini. Oke. Sudah kelihatan, Nak? Sudah? Ini ada di psikologi, Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Ini kalau novel sejarah. Ya, dari judulnya saja sudah kelihatan nih kalau ini adalah novel sejarah. Sudahkah kalian baca ini? Sudah kalian cek ini, Nak? Untuk kelas Nobel ya, yang kemarin saya berikan karena saya masuk di Nobel, nanti untuk berikutnya saya akan berikan ke kelas yang lain. Nah, di sini yang kita bahas di sini untuk pertanyaannya adalah, perhatikan, berdasarkan teks cerita tersebut, nah, di manakah latar, kemudian bagaimanakah suasana, kemudian peristiwa apa, siapa saja tokohnya. Nah, ini kalau kita berbicara kepada novel sejarah. Nah, kalau soal yang nomor 2, ini untuk kaidah kebahasaannya. Kalimat lampau, konjungsi kronologis, temporal, kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan kalimat dan langsung, tak langsung. Nah, ini semua bisa kita bahas di dalam teks ini tadi. Teks Gajah Mada bergelut dalam tahta angkara. Yang pertama yang dipertanyakan adalah di mana latarnya? Di mana latarnya ini? Nah, ini kalau kalian belum baca, nanti akan lama kita di sini ya, Nak. Ini saya sebutkan jawabannya, dan ini juga sudah ada di modul kita untuk kelas Nobel yang udah saya share. Kalian nanti saya share kembali ke kelas yang lain. Nah, ini latarnya sudah jelas. Kemudian untuk suasananya, yang udah tahu cerita dari Gajah Mada pasti dia berada di Kerajaan Majapahit. Suasananya sudah jelas, sangat mencekam. Kemudian peristiwanya, tewasnya 2 orang prajurit Gajah Mada secara misterius terbunuh. Kemudian tokohnya siapa saja. Dan yang nomor 3 ini, yang nomor 2 ini yaitu kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya kelihatan sekali di situ. Kalimat lampaunya ada kata konon. Ya, ada kata konon yang berada di dalam teks. Nanti kalian boleh cek teksnya. Kemudian ada konjungsi kronologisnya, ada kata sejak di situ. Kemudian sementara itu masuk dia konjungsi kronologis atau temporal. Kemudian kata kerja materialnya banyak sekali di situ. Ini hanya sebagai contoh saja, menyelamatkan, menggonggong. Dan yang D yaitu kata kerja menunjukkan kalimat tak langsung juga sudah ada di situ, sudah ada di teksnya. Dan yang E ini kata kerja mental. Kata kerja mental berarti tidak ada hubungannya dengan fisik ya, psikis ini ya, hubungannya memikirkan, merasakan. Kemudian adakah dialognya di dalam? Ada. Kemudian ada deskripsi tokoh, ada. Jadi kesemua pembangun dari novel sejarah ini ada di dalam teks yang sudah ada ini.
teks ini nanti kalian bisa melihatnya di dalam psikologi kalian. Sampai di sini ada nggak yang mau bertanya? Ada, Nak? Untuk soal semuanya nanti saya share di psikologi sesuai dengan jadwal saya masuk. Ada? Pas ya? Saya pikir ini gampang kok. Kaidah kebahasaannya juga sudah biasa kita pakai. Apalagi kalian sudah kelas 12. Nanti tinggal saya masukkan aja soalnya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Sudah pas ya. Jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ya. Thank you, ma'am.